We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Mas Dwi Utomo, seorang guru dan seniman. Gurunya ngajar apa, Mas? Selamat sore. Saya ngajar bimbingan dan konseling. Oh, oke. Bukan nari malahan. Kan, ya itu biasanya yang terjebak di situ. Semuanya mengira adalah guru tari. Oke, saya pikir guru seni atau guru seni tari atau wow. Oke, di satu sisi Mas Uut bisa tampil di upacara keraton dengan keseriusan tertentu. Iya, Di iya. satu sisi lain Mas Uut bisa ngelawak di gemerlapnya sebuah pesta. Yang mana yang Mas Uut sebenarnya, Mas? Sebenarnya itu semuanya benar. Semuanya benar. Karena kalau kita mengabdikan diri di keraton itu karena panggilan jiwa. Itu panggilan jiwa. Sedangkan kalau saya istilahnya menampilkan suatu pertunjukan seni tari pada suatu acara dimanapun itu adalah hobi yang saya jadikan pekerjaan. Hobi? Iya, hobi. Awalnya hobi ya. Awalnya hobi. Lama-kelamaan kalau memang itu sudah menjadi rezeki kita, kita sudah mempunyai nama, rezeki itu akan datang sendirinya gitu. Sejak kapan hobi ini, Mas Uut? Kalau hobi nari itu saya sudah dari kecil. Dari kecil itu ikut sanggar. Terus saya mulai menekuni lebih giat lagi ketika saya itu lulus SMK. Kalau di SMP saya ikut tapi tidak terlalu intens dan sifatnya saya lebih cenderung ke tari tradisional, ke karawitan, gamel kayak gitu. Terus untuk kesenian yang saya geluti ketika saya di sekolah itu guritan, puisi, kayak gitu. Wow. Tapi setelah saya lulus dari SMK, saya menggeluti semuanya bervariasi. Tidak hanya saya berhenti di seni tradisional. Lebih dikembangkan, saya itu kemarin masuk di salah satu event tahunan di Solo, yaitu Solo Batik Carnival. Di tahun 2011 saya jadi peserta, 2011 saya menjadi mentor. Itu mulai karir saya mulai meningkat, saya bergabung di Solo Batik Carnival karena kita bisa kenal dari teman dari daerah sana, dari berbagai berbagai latar belakang yang berbeda, kita jadi satu di situ. Wow. Sewaktu golek saweran, ya. Sebenarnya tari apa yang dibawakan, Mas? Apakah tari kreasi sendiri atau tradisional silakan? Tari yang saya bawakan, yang sering kali saya bawakan, saya kalau menampilkan sebuah tarian itu by request, tergantung dari yang punya hajat ya, atau yang punya acara, itu untuk merequest saya menampilkan sebuah tarian apa. Tapi yang lebih terpopuler saat ini, saya dengan tim saya itu lebih cenderung ke jenaka. Jadi ada keseriusan, ada modernnya, dan juga ada lawaannya. Disitulah yang selalu kita yang selalu kita jadikan ciri khas kita. Jadi walaupun kita itu di medley, musiknya di medley, kita tidak meninggalkan yang tradisi. Jadi di awal-awal kita tradisi, terus nanti naik, jadi kita bisa medley dengan dangdut, dengan
musik-musik yang saat ini booming, sampai dengan TikTok-an juga, seperti itu. Jadi, tergantung permintaan juga dan semata-mata, mohon maaf, semata-mata bukan kita itu mencari sawer ya, tetapi ya alhamdulillah sih sawer itu datang sendiri. Ketika dulu ke luar negeri pun juga sama seperti itu. Oh, Ternyata sampai ke luar negeri juga? iya, saya Oh, mulai menginjakkan ke luar negeri itu di tahun 2012. Itu juga melalui seleksi juga sih. Mungkin saya karena faktor keberuntungan ya, kalau dibilang pinter saya nggak begitu pinter, saya nggak merasa pinter gitu loh. Karena dari faktor keberuntungan itu, apa yang siapa yang menyeleksi, Mas? dari Dinas Pariwisata sama Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan waktu itu diseleksi, seleksi yang pertama saya gagal, waktu itu di tahun 2012 bulannya kalau nggak September, Oktober, itu berangkat ke Singapura tuh gagal, terus di akhir tahun 2012 itu ada seleksi lagi sekitar 200-an peserta itu untuk berangkat ke Amerika, di acara Rose Parade. Walaupun kita itu karnaval, tapi setiap harinya kita itu stand di booth Indonesia, ya kita menampilkan sebuah tarian, seperti itu. Sampai closing-nya di tanggal 2 Januari 2013 pun kita masih tampil. Jadi kita tidak cuma, istilahnya tari guyonan itu enggak, kita juga bikin kostum karnaval yang kita suguhkan, kita pamerkan. Waktu itu kita mengangkat batik, ya. Batik yang kita pamerkan di sana dan antusias sekali waktu itu Indonesia menang, mendapatkan presiden trofi dan kita dapat bonus ya itulah yang bikin kita happy lah, pengalaman yang luar biasa, terutama buat saya. Padahal nggak punya background seni tari, secara Saya akademis, secara akademis saya nggak punya. tapi bisa terpilih. Wow, Ya, karena kemarin untuk, awal mulanya mengikuti Solo Batik Carnival kita tidak cuma harus bisa bikin kostum, tapi kita harus bisa semuanya. Dari kita bikin kostum, kita perform, dari perform, ngedance, tari tradisinya, sampai kita make over muka kita sendiri, sesuai dengan kostum yang kita bawakan kita harus bisa, kayak gitu. wow, wow, nggak cuma bisa satu keahlian berarti ya. Nah, Mas, bagaimana oh iya, sebelumnya saya mau tanya, Iya iya. panjenengan juga abdi dalam berarti, Mas? Iya. Dari keturunan? Kalau dilihat dari keturunan sampai saat ini saya belum melihat silsilah, tapi dari simbah buyut dulu, sudah mengabdi dalamkan di Keraton Surakarta. Karena memang di keraton sendiri ada 2 yang memang, berdasarkan trah, trah karena mempunyai keturunan darah biru dan berdasarkan pengabdian. Tapi untuk saat ini kemarin saya baru mencari-cari, apakah saya masih mempunyai keturunan Trah atau memang saya kemarin-kemarin itu simbah saya itu cuma mengabdikan saja kayak gitu. Belum ketemu berarti? Ya belum, Oke. tapi tetap happy aja kumpul-kumpul dengan teman-teman yang ada di sana itu. Mas Uud bagaimana mengganti karakter-karakter asli menjadi karakter dalam pementasan, Mas? Sehingga wajah Mas Uud itu berubah. Saya pikir benar-benar perempuan malah. Nah itu, gini, saya mengibaratkan diri saya seperti air. Nah, ketika air itu dimasukkan dalam suatu wadah, pasti air itu akan berbentuk wadah itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat manusia ketika kita dituntut untuk, melakukan sebuah karya, sebuah pekerjaan, di mana walaupun sebenarnya kita itu tidak mempunyai basic di situ, mau tidak mau kita harus belajar untuk bisa menyesuaikan di mana kita berada gitu. Jadi kalau saya harus berpenampilan sebagai perempuan, saya harus totalitas. Kita melihat dulu, perempuan itu seperti apa ya? Oh, perempuan itu harus lemah gemulai, harus centil, harus menawan, harus menarik, seperti itu. Begitu juga ketika saya mendapatkan karakter saya harus menjadi orang gila. Saya harus observasi, orang gila itu seperti apa gitu loh. Oh, ternyata orang gila itu seperti ini. Dia nggak kontrol. Namanya saja orang gila gitu loh. Jadi kita prinsip saya harus untuk diri saya sendiri saya harus belajar seperti air, mampu menempatkan pada tempat apapun gitu. Dan itu
belajarnya lama, Mas? Kalau saya sendiri belajar seperti itu, eee, dibilang lama bisa, dibilang enggak bisa. Karena gini, kita berdasarkan jam terbang. Ketika kita banyak, permintaan, kita banyak event dan kita setiap harinya itu atau setiap minggunya ada event, otomatis kan kita akan berlatih terus. Nah, dari situlah, kita akan bisa menjadi jauh lebih baik dan jangan sampai berhenti untuk menyerah, merasa bahwa, "Oh, saya ini udah bagus. Oh, saya ini udah cukup." Jangan sampai seperti itu. Itu pun juga yang saya sampaikan kepada teman-teman saya yang mungkin baru gabung, yang mungkin sudah lama tidak gabung, itu saya sampaikan seperti itu. Karena itu untuk menjaga kekompakan apa yang akan kita tampilkan, gitu. Berarti Mas Uut punya sanggar sendiri atau grup Kalau sendiri? kalau sanggar enggak, kalau grup iya. Kalau grup ya, nama grup saya kalau yang, grup Jenaka itu, Gambyong Jreng Para Bintang Surakarta. Ya, kalau dulu awal mulanya itu namanya 3 bintang, karena personelnya 3. Ketika nanti permintaan, yang punya event menghendaki lebih dari 3, namanya kita rubah menjadi Para Bintang, kayak gitu. Oke oke. Dan semuanya cowok semua kan? Semuanya cowok, Wow, kalau yang untuk yang jenaka. Tapi kalau ya. memang untuk yang, permintaan ya, itu ya ada, kita gabung di Pesona Nusantara. Itu ada cowok, cewek, kadang kita, ketika dulu almarhum Mas Didi Kempot, itu sering menggunakan Pesona Nusantara itu, Oh, oke oke oke. Wow. makanya menggunakan Pesona Nusantara lebih ke tradisional? tradisional ya, heeh, lebih ke tradisional, tapi misalnya ada tuntutan untuk modern, oke. Kita tidak pernah istilahnya menolak permintaan dari pelanggan, nggak pernah. Oke. Mas, sebagai seorang pendidiknya, apa yang apa yang biasanya Mas Uut ajarkan ke anak didik mengenai seni budaya Nusantara? Walaupun, subjeknya bukan seni tari ya? Ya, kalau saya melihat, generasi muda saat ini, apalagi saya mengajarnya di SMK, itu kalau dibilang bandel-bandelnya anak sekolah ya, saya selalu, menyampaikan kepada anak-anak itu, cintailah produk budaya dalam negeri. Karena apa? Kalau tidak dari kita, siapa lagi yang akan mencintai? Tetapi ingat, jangan selalu memandang sebelah mata sebuah seni dan budaya. Kalau belum tahu, carilah tahu kepada orang yang tahu. Jangan berandai-andai, oh nanti gitu, jangan seperti itu. Karena ketika kita mencari info, mencari tahu kepada orang yang tidak tepat, nanti jadinya bukan akan memperbaiki sebuah kebudayaan, sebuah kesenian, tapi akan memperkeruh. Jadinya akan timbul fitnah dan pokoknya nggak baik untuk kedepannya. Saya pun juga awal-awal mulanya saya penampilan menjadi perempuan ketika saya di panggung, nanti dilihat murid saya seperti apa, itu pun juga pernah saya pikirkan di benak saya. Tapi saya selalu, menyampaikan ke siswa saya, "Kamu jangan melihat dari, figurnya terlebih dahulu, jangan kamu lihat secara kasat matanya dulu, tapi pelajarilah apa yang ada di dalam sosok itu," gitu loh. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak seperti itu, "Kamu boleh bermain, berteman, berkumpul dengan siapapun, berkebudayaan, berkesenian dengan siapapun, dengan kelompok apapun, tapi ingat, kita harus bisa memagari dan membentengi diri. Harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, dan mana yang tidak baik sama sekali." Seperti itu. Mas Uut ngajar udah berapa lama, Mas? Saya berangkatnya dulu awal saya dari tata usaha, tapi kalau saya ngajar ekstrakurikuler di SD, saya sejak tahun 2000. Di SD itu saya berakhir 2015, kalau di SMK saya mulai mendapatkan SK mengajarnya itu di tahun 2011. Dan ngefek, Mas? Nasihat-nasihat tadi ke siswa-siswa ngefek, Mas? Kalau menurut saya sendiri itu ngefek. Karena apa? Ketika murid saya itu, kalau di Solo itu kan banyak catering ya. Jadi anak-anak itu, pada part-time catering. Ketika itu ada event hajatan, saya nari di situ ketemu dengan siswa saya,
baik yang kadang yang sudah lulus maupun yang masih, ketika nanti saya sudah bongkar wajah, kita hapus wajah itu, mereka juga sama, saya belum pernah melihat cibiran dari mereka, ol-olan dari mereka, bahkan ketika ketemu di jalan, ketemu di gedung, ketemu di tempat pertemuan tuh selalu menyapa, cium tangan, seperti itu. Itu kebanggaan dari saya sendiri dan saya tidak akan menutupi, ya inilah diri saya. Kalau kamu pengen mengenal saya, ya inilah saya. Iya, 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 iya. Wow. Berarti nasihatnya ngefek banget ini. Dan ada nggak yang terjun juga di dunia seni tari, Mas? Kalau sampai sejauh ini, kalau siswa saya itu lebih banyaknya ke tarik suara ya, ke tarik suara ya. Karena memang, jauh jurusan yang ada di tempat saya itu jauh dari kesenian gitu loh. Walaupun sebenarnya ada masuk yang di jurusan usaha perjalanan wisata kan juga ada itu. Tapi, kalau untuk yang cowoknya saya pandang sampai sejauh ini untuk ke dunia tari nggak ada. Kalau ceweknya mungkin ada beberapa, karena di tempat kita juga ada ekstrakurikuler tari, tapi semua pengikutnya cewek. Oke. Terima kasih Mas Uut atas waktunya, atas sharingnya. Amazing. Ya, Suatu hari harus nonton ini pertunjukannya. ya siap siap. Terima kasih Mas Uut. Terima kasih, sukses Terima kasih, selalu, matur nuwun, ya. matur nuwun, Ci.